setelah dibalurin dengan kulit-kulit dan semacamnya, dan gading yang menyerupai anjing laut beneran. Terus si Wireless ini juga dikasih makan seperti layaknya anjing laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Intan Sakirin. Oke, di video kali ini karena aku pengen membahas sesuatu yang lagi viral atau lagi fenomenal di FYP TikTok aku. Nah, beberapa hari yang lalu itu di TikTok aku sempet viral banget tentang video tas walrus. Nah, sebenarnya ini tuh film yang baru kayak booming lagi di tahun 2021. Mungkin gak hanya di FYP aku aja muncul walrus ini. Ini tuh adalah sebuah film dirilis pada tahun 2015 dan kembali booming di tahun 2021 karena film ini banyak yang bilang diambil dari kisah nyata. Apakah benar film Tas ini diambil dari kisah nyata? Nah, langsung aja kita masuk ke apa itu artinya tas. TUSK ini yang artinya itu adalah gading, dan walrus sendiri itu artinya adalah anjing laut. Nah, mungkin kita di sini jarang melihat yang namanya tuh anjing laut. Dalam awal mula film ini terdapat dua komedian, yaitu Walrus dan Teddy, yang sering seperti sekarang ini kayak podcast gitulah ya, yang kayak cerita Om Deddy Corbuzier ataupun Greta Agatha tentang podcast tanya jawab gitu. Tapi mereka ini podcastnya dalam bentuk dark jokes, jadi kayak lelucon gitu. Dan suatu ketika mereka meng-reaction yang menurut mereka itu dark jokes-nya tuh dapat banget, tetapi kayak nggak manusiawi banget gitu loh. Mereka itu lagi mereaction anak kecil yang sedang main pedang-pedangan dan gak sengaja memotong kakinya sendiri. Jadi itu bukan sesuatu hal yang mengerikan atau kayak bukan hal yang prihatin, tapi bagi mereka itu adalah dark jokes. Si Wireless ini pun bilang sebenarnya anak ini seharusnya beruntung karena video dia tuh viral dan ditonton sampai jutaan orang. Gimana sih menurut kalian kalau misal ada video yang viral seharusnya kita itu prihatin, tapi ujung-ujungnya untuk dijadiin sebuah candaan oleh si Wireless dan Teddy tersebut. Karena si Wireless ini sangat penasaran dengan anak tersebut, jadi dia keesokan harinya mencari tahu tempat tinggal anak yang kakinya putus tadi, geng. Sesampainya di sana, ternyata si anak tersebut telah meninggal mati karena bunuh diri. Ya nggak tahu lah, mungkin karena dia merasa terbebani ataupun malu ataupun videonya itu viral sehingga membuat si anak tersebut bunuh diri. Nah, sampai di sana nih si Wireless ini sedih karena dia tuh nggak bisa mewawancarai anak tersebut secara langsung. Dia bete, terus dia menghubungi temannya bahwasannya anaknya itu udah bunuh diri, dan dia singgah di suatu bar. Di bar ini dia nggak sengaja membaca suatu kutipan seorang tulisan dari kakek-kakek, yang mana si kakek ini bercerita bahwasannya dia itu banyak sekali cerita-cerita yang ingin diceritakan kepada orang, dan jikalau ada orang yang ingin tinggal di rumah kakek tersebut secara gratis, dibolehkan, dan dia harus mendengarkan apa yang kakek itu ceritakan. Gitulah, pokoknya si kakek ini mempunyai banyak cerita yang orang lain harus mendengarkan ceritanya, gitulah. Jadi karena si Wireless ini sangat penasaran dan yang dicari juga udah nggak ada kan tadi di tempat, dia pergi bergegas ke tempat si kakek. Padahal perjalanan itu jauh banget dan memakan waktu 2 jam. Jadi dia itu menyewa mobil untuk pergi ke tempat si kakek. Dan yang paling anehnya, karena tempat si kakek ini memang tempat yang paling pelosok, yang mungkin orang-orang lain itu nggak melihat ada perumahan-perumahan di sana ya. Memang kayak tempatnya itu desa terpencil. Nah, saking penasaran si Wireless ini, dia itu pergi. Setelah sampai di sana, dia mendengarkan semua cerita si kakek, bahwasannya si kakek ini dulunya itu adalah chef di kapal, juga dulunya pernah mencari hiu legendaris, sampai dia menceritakan suatu kisah di mana kapal dia ini menabrak batu es, membuat kapalnya itu terbalik dan dia harus bertahan hidup dan menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah si Wireless ini mendengarkan cerita si kakek ini telah membikinkan minum kepada si Wireless ini. Nah, ternyata di dalam minumannya itu terdapat obat bius yang membuat si Wireless ini tiba-tiba jatuh dan pingsan. Itulah kenapa kita kalau misalnya kayak ketemu orang baru tuh kita harus waspada kali ya. Nggak semuanya orang tuh baik sama kita, apalagi orang yang baru, orang yang lama kenal aja kadang jahat sama kita, apalagi orang yang baru gitu kan. Jadi ternyata dari kisah si kakek ini dia mempunyai target lain untuk
keinginannya tersebut. Keesokan harinya setelah si Werelus sadar, ternyata paginya itu si kakek bercerita bahwasannya kakinya si Werelus ini telah digigit laba-laba yang mematikan, sehingga si kakek ini mengharuskan dan memotong kaki si Werelus ini agar nggak menjalar kemana-mana gitu lagi ceritanya. Nah, si Werelus ini yang tadinya lagi sadar langsung terkejut dong ngelihat kakinya itu yang sebelah kirinya udah nggak ada. Jadi kayak si kakek psikopat ini mencari alibi untuk biar si Werelus ini percaya udah tinggal di rumah orang yang nggak dikenal, tiba-tiba bangun pagi lihat kakinya udah nggak ada sebelah. Karena si Werelus ini nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya dia mencari cara untuk bisa menghubungi pacarnya. Jadi sebelum si Werelus ini pergi ke tempat kakek tersebut, dia itu udah cerita sama pacarnya kalau dia mau mencari anak kecil yang ada di Dark Joust dia tadi, guys. Hanya pacarnya itu kayak nolak gitu kan, ya nggak usah lah gitu, bilang bahwasannya ngapain pergi jauh-jauh. Tapi si Werelus ini tetap kayak harus pergi ke tempat dimana si anak kecil tadi tuh putus kakinya, guys. Dan setelah si Werelus ini mendapatkan kesempatan nelpon pacarnya, ternyata gengs, pacarnya ini lagi sama temennya si Werelus tadi. Dua orang yang mereka itu podcast bareng. Mungkin ya nggak tahu lah, mungkin curhat atau apa sama si temannya si Werelus ini, si Teddy. Dia sampai nggak dengar si Werelus ini nelpon. Karena si kakek ini udah mulai ambisi sama si Werelus ini, jadi dia dibius lagi. Nyata kakek ini udah menyimpan beberapa daging-daging potongan manusia untuk apa istilahnya ya, kayak digabung untuk kayak dibuat selebaran baju gitu, tapi menggunakan kulit manusia. Jadi tubuh Werelus ini dibalut, dijahit sama daging-daging yang udah dikumpulkan oleh si kakek tersebut. Dan si kakek ini membuat si Werelus ini seperti anjing laut. Jadi konon ceritanya si kakek ini saat pelaut, saat dia menabrak batu es, dia diselamatkan oleh anjing laut yang sangat baik. Tetapi karena dia kelaparan dan nggak tahu mau makan apa, jadi dia terpaksa untuk memakan si anjing laut, sehingga si anjing laut tersebut mati. Tapi karena penasaran si kakek ini dan merasa bersalah, dia ingin menghidupkan si anjing laut ini supaya terus bersamanya. Nah, makanya dia mempunyai ide dan kayak ambisius banget untuk mencari cara agar bisa membuat si anjing laut jadi-jadiannya ini dengan tubuh manusia. Setelah mendapat beberapa bagian-bagian, dan si Werelus inilah sebagai korban terakhirnya yang untuk dibuat sebagai anjing laut. Setelah dibalurin dengan kulit-kulit dan semacamnya, dan gading yang menyerupai anjing laut beneran gitulah ya. Terus si Werelus ini juga dikasih makan seperti layaknya anjing laut. Jadi dia ini dikasih makan ikan setiap harinya. Dan aduh, ini tuh sebetulnya kayak serem banget kalau kalian ngelihat filmnya itu, karena dia tuh kayak bener-bener yang dari manusia jadinya tuh kayak emang anjing laut beneran gitu. Dan bahkan si Werelus ini disuruh nyebur memang bener-bener kayak anjing laut. Sudah badannya itu menyerupai anjing laut, dan dia tuh memang tingkahnya harus dibuat semacam anjing laut. Ketika dia nyebur ke air, ternyata di bawah genangan air tersebut ternyata bukan cuman dia aja jadi kelinci percobaan sebagai anjing laut. Ternyata banyak tulang belulang dan kulit-kulit yang udah dijadikan sebagai anjing laut oleh si kakek psikopat itu. Tapi kalau misalnya ini dibilang dari kisah nyata, kayaknya nggak epic banget dan nggak masuk di logis banget kayaknya. Karena kita aja kalau misal kulitnya dihabiskan gitu, kayak kita tuh nggak bakal bertahan lama ya ngerasa. Nah, ini kulitnya itu kayak dibalut, dijahit, kayak emang menyerupai anjing laut gitu. Tapi kalau misal menurut aku sih ini kayak bukan film yang diambil dari kisah nyata, tapi kayaknya netizen Indo aja sih yang bilang kalau misal ini adalah cerita komedian yang diambil dari kisah nyata. Dan setelah aku baca juga, ternyata film ini itu diambil dari sebuah iklan hoax. Jadi sebuah iklan yang menipu, yang mereka perkembangkan lagi menjadi sebuah film gitu. Jadi memang benar-benar kayak dari sebuah iklan di TV yang iklannya itu nipu, hoax gitu kan.
terus ditambah lagi oleh mereka untuk dijadikan sebuah film. Jadi kalau misal kayak filmnya ini mereka bilang ini filmnya asli ataupun diambil dari kisah nyata, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kan di film ini dia mengkisahkan orang baru, dan si kakek ini dia menginginkan sosok anjing laut yang pernah ia makan karena tidak tahu lagi ingin memakan apa waktu di laut. Setelah si walrus ini udah dibuat sekian rupa sebagai anjing laut, kakek psikopat ini dia juga membuat kostum seperti si walrus ini, dan mereka ini seperti membuat pertarungan sengit gitu antara si walrus dengan si kakek psikopat itu. Mereka kayak laga, apa sih ngomongnya, kayak beradu-adu kekuatan siapakah yang paling kuat di antara mereka. Setelah si cewek ini pergi bersama si Teddy dan mendapatkan si walrus ini udah bentuknya kayak anjing laut, si cewek ini kan langsung sedih gitu kan, dan si kakek ini langsung dibunuh. Tetapi si walrus ini nggak dibunuh guys. Tapi kayak gimana sih aku jelasinnya, kayak lo udah dibuat sedemikian rupa, lo udah tersiksa kayak gitu, tapi kalau lo nggak mati kayaknya lebih sakit lagi gitu kan. Bentuk kamu aja udah kayak anjing laut beneran, masa iya sih kamu masih mau bertahan hidup gitu kan. Nah si cewek ini kayak sedih sama si walrus ini dan gak ngebiarin orang untuk ngebunuh si walrus ini. Sampai 1 tahun kemudian si cewek ini juga masih sering jengukin si walrus ini. Dia pergi dengan temannya si walrus ini, si Teddy. Dia sering datang dan mencampakkan ikan untuk makanan si walrus tadi. Kalau jadi aku nggak kebayang sih kalau misalnya ini kayak ada di dunia nyata, cewek pacar aku datang bersama temanku untuk ngelihat aku dengan kondisi kayak gitu. Kayaknya aduh, itu kayak sedih banget. Aduh, nggak kebayang kalau misalnya aku di posisi itu. Kayaknya aku lebih baik mati aja daripada harus hidup tersiksa kayak gitu kan. Apalagi ngelihat pacar aku tuh sama orang lain, sedangkan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Ya mungkin ini kayak karma dari dia karena sibuk cari tahu hal-hal yang sebenarnya itu sedih tapi malah dibikin dark jokes atau dibikin lelucon. Gak semua lelucon itu yang orang sedih itu bisa dijadikan lelucon, gak semuanya kali ya. Nah ini yang bikin film ini mungkin tuh di TikTok tuh viral karena film ini tuh kayak bentukannya itu memang kayak bener-bener anjing laut. Tapi kalau misal kayak ini diambil dari kisah nyata ataupun ada orang yang dibuat fermentasi atau dirubah segala macam bentuknya itu untuk jadi binatang, rasa aku itu nggak bakal bertahan lama. Nggak mungkin kan manusia itu diubah bentuknya masih bisa bertahan dengan kayak sampai setahunan gitu. Ya mungkin itu aja lah ceritanya. Mungkin dari kalian tuh ada yang penasaran sebenarnya ini tuh cerita apa gitu kan. Sebenarnya ini tuh cerita yang udah ada di tahun 2015 filmnya, tapi baru kayak viralnya tuh sekarang gitu. Nah, sebenarnya udah viral waktu kemarin-kemarin, cuman kayak di TikTok tuh muncul di FYP tuh kayak yang mengerikan gitu dengan sound-sound yang emang bikin kita geli gitu. Jadi mungkin ini jawaban dari kalian yang penasaran apa sih sebenarnya tas walrus itu. Ya mungkin itu aja cerita yang aku jabarin untuk kalian semua. Kalau kalian suka jangan lupa like video ini dan komen di bawah. Kira-kira kalian udah tahu ceritanya ataupun kalian yang penasaran udah nggak penasaran lagi nggak sama ceritanya. Ataupun kalau misalnya kalian suka sama apapun yang lagi viral, bisa komen di bawah biar aku ceritain balik ataupun aku kayak jabarin sedikit tentang film yang lagi viral ataupun cerita-cerita yang mengerikan yang lagi viral. Dan jangan lupa subscribe Intan Sakirin agar aku aktif lagi bikin video ke depannya. Oke, see you the next video. Bye bye.